Jakarta hari ini, Jakarta yang sedang dalam kondisi berduka. Duka karena pandemi yang tidak juga berakhir. Jutaan sudah terkena PHK. Jutaan lain pedagang kecil sedang mengusahakan apapun untuk bertahan hidup, meski pandemi benar-benar melumpuhkan berbagai sendi ekonomi. Tidak berbeda dengan kondisi di pusat kota Jakarta, kelesuan yang sama sedang dirasakan oleh warga di pesisir ibu kota. Kami tim ACT TV merekam bagaimana warga di sekitar wilayah Muara Angke bertahan dengan mengusahakan apapun. Krisis ekonomi yang dirasakan bukan saja oleh nelayan, tapi juga pedagang kecil di kampung-kampung padat penduduk di kawasan Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Semua ikhtiar tetap dilanjutkan. Sekedar berjualan makanan kecil, juga lauk pauk di warung makan di tengah kampung padat penduduk. Seperti yang dilakukan oleh dua orang ibu tangguh ini, Ibu Kunirah dan Ibu Citra. Di tengah pandemi dan krisis ekonomi, kedua ibu ini sedang mengambil perannya sebagai tulang punggung keluarga. Kedua suami mereka berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Bahkan terkadang baru kembali dari laut beberapa bulan sekali. Jadinya tambah berkurang gitu atau? Iya, berkurang. Itu agak masih sepi itu kan. Bisa sampai setengahnya nggak tuh? Bisa. Dulu kalau lagi rame tuh sampai 200 itu satu hari. Tapi sekarang kayak 50%-nya. 50% Iya. berarti 100 juga kadang nggak nyampe. Orang bawahnya lagi gitu. Iya. Ya apa ya, sulit. Ya buat itu sehari-harinya gitu. Sulit. Ya buat kan kalau di sini kan air kan beli. Oh, air beli. Iya, air beli itu. Ya buat setor listrik juga. Iya. Kalau dari laut itu mana Bu? Biasanya bisa dapat kepelelangan biasanya dulu ya? Enggak, kalau suami saya mah dia ABK. ABK, oh bukan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, pulang. 100 hari yang gitu baru pulang. Oh, gimana tuh Bu rasanya tuh Bu? Pasti kan beda tuh. Iyalah, beda banget. Biasanya tiap hari kan ada, maksudnya bukan tiap hari, tiap minggu gitu masukkan. Dari sekarang kan harus 3 bulan baru ngasih gitu. Jadi kita buat sehari-harinya ya dari jualan. Bu, tapi tetap yakin nggak bakal kondisi ini bakal lewat gitu? Ya mudah-mudahan aja kayak pertama lagi. Dengan keadaan ini gimana sih ya, susah gitu, bener-bener bikin apa masyarakatnya kurang lah. Cerita yang sama dialami oleh Ibu Kunirah. Setiap pagi, sejak dini hari ia sudah terjaga, memulai memasak dan menyiapkan berbagai macam lauk untuk dijual di hari itu. Sejak pandemi merebak, dagangan di warung makanannya berkurang drastis. Terpaksa, ia harus bertahan dengan kondisi pemasukan yang seadanya. Udah tahun berapa? Udah 3 tahun sih di sini. Rame kan Ibu? Ya kadang lagi rame, ini lagi sepi dia. Oh, hari ini? Iya, ini tuh masih banyak tuh. Kalau yang masih bisa dipakai ya kita kulkas, kalau yang enggak bisa diituin lagi ya dibuang gitu. Ya ini juga 300 buat belanja lagi gitu. Paling kita dapat buat makan anak sekolah, jajan. Bu, ada yang bilang kan corona sampai, ada yang bilang sampai Desember, ada yang bilang sampai tahun depan. Itu kan lama Bu ya? Iya. Ibu kondisi kayak begini ngejalaninnya gimana sih Bu? Yakin nggak sih Bu? Yakin tetap kita doa sama Allah, kita diparingi sehat gitu aja. Jadi tetap dijalanin kayak Tetap iya biasa, semangat gitu nyari duit demi anak, demi keluarga. Dua potret ibu ini hanya satu dari jutaan warga ibu kota yang alami krisis karena pandemi. Bagi para pedagang kecil seperti mereka, satu yang diharapkan, yaitu bantuan modal tanpa harus terjerat hutang. Modal tanpa harus menanggung beban bunga yang menyakitkan. Untuk kedua ibu ini, juga sejumlah pedagang kecil lain di Muara Angke
Aksi cepat tanggap menyiapkan ikhtiar berupa wakaf modal usaha. Para pengusaha mikro di kampung pesisir Jakarta telah menerima modal usaha dari ACT. Tidak hanya modal, tapi lengkap dengan pendampingan agar usaha mereka tetap berjalan dan bertumbuh. Semua harus diikhtiarkan agar negeri ini bisa kembali pulih dan bangkit. Kembali mandiri seperti hari-hari sebelum pandemi melanda. Dari Jakarta Utara, Ardiansyah melaporkan untuk ACT TV.